Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ondi Agustin. Saya dari program studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini Universitas Terbuka Yogyakarta dengan NIM 858021767. Saya adalah salah satu guru di TK Pertiwi Petirejo, Ngadirjo, Temanggung, Jawa Tengah. Hari ini saya akan membacakan cerita kepada anak-anak dengan menggunakan metode read aloud. Yuk langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana kabarnya hari ini? Semangat sekali, Masya Allah. Hari ini kita mau membaca cerita. Kira-kira cerita apa ya? Ada yang tahu nggak? Nah, kemarin kita sudah banyak membaca cerita. Untuk kali ini kita mau membaca tentang Pipit yang tak pernah putus asa. Apa ini? Pipit yang tak pernah asa. Putus asa, betul. Ini gambarnya gambar burung apa? Burung pipit. Jadi pipit itu adalah nama burung. Ini burungnya. Nih. Kenapa ya burung pipit itu tidak pernah putus asa? Nah, putus asa itu apa artinya? Bukan, putus asa itu artinya tidak pernah menyerah. Kenapa ya dia tidak pernah menyerah? Kira-kira cerita di dalamnya apa ya? Oh iya, kata Mbak Anissa, mungkin dia tidak pernah menyerah terbang di burung ya. Coba kita baca deh. Siap mendengarkan? Siap. Pipit yang tak pernah putus asa. Nah, ini dia. Ternyata burung pipitnya ini punya anak-anak, punya anak kecil. Jadi burung pipit ini adalah induk. Apa? Induk. Induk itu apa? Induk. Betul. Induk itu adalah induk. Coba ya, coba kan. 6 ekor burung pipit mencicit riuh di dalam sarang. Mereka masih kecil-kecil dan lucu. Semua menganga minta makan. Oh, ternyata di sini ada sarang anak burung pipit. Ada berapa tadi? 6. Terus mereka kerjaannya ngapain tadi? Makan. Yang tadi makan siapa kira-kira? Ibunya, betul. Terus tiba-tiba induknya atau ibunya datang membawa makanan. Makanannya betul tadi cacing katanya Mas Bimo, betul. Nih, kata ibunya ngomong sama anaknya gini, ini aku bawakan kalian lakukan kecil, kata ibu burung. Keenam anak burung itu langsung berebut, saling tindih-tindihan. Terus ada satu burung yang paling kecil, paling mungil, kalah bersaing sama kakak-kakaknya. Oh, ternyata dari 6 anak burung ini ada satu anak burung yang paling kecil. Mana ini? Nah, betul. Anak burung ini loh gak pernah kebagian sama kakak-kakaknya. Kalau induknya itu lagi kasih makan, datang kan berebutan tuh. Nah, dia tuh selalu kalah karena badannya kecil, jadi dia kalah tertindas. Nah, kemudian anak burung pipit yang kecil itu bilang sama ibunya, ini, nah dia bilang seperti ini, dengarkan. Pipit belum kebagian Bu. Lapor kakak sulungnya itu kakak nomor 1. Dia lapor ke ibunya bahwa adiknya yang paling kecil ini belum kebagian. Jangan khawatir,
ayahmu sebentar lagi datang, kata ibunya. Setelah itu datang burung jantan membawa belalang. Semua kebagian hingga perutnya kenyang. Jadi ini kakaknya baik loh, kakaknya burung pipit yang paling gede yang nomor 1. Dia mengadukan ke ibunya. Nah, dia mengadukan ke ibunya bahwa adiknya yang paling kecil itu belum kebagian. Tapi ibunya langsung bilang, gimana tadi? Jangan khawatir, karena bentar lagi nanti ayahmu akan membawa apa tadi? Makanannya apa tadi? Belalang. Ternyata belalang itu makanan burung ya? Oh, siapa yang sudah tahu belalang? Siapa yang punya burung di rumah dimakan? Dikasih makan belalang? Oh, ya. Ada oke. Ada yang dikasih makan pisang? Ada yang kata nggak bisa dikasih biji-bijian? Ternyata makanannya banyak ya. Ada yang makan pisang, makan biji-bijian, ada yang makan belalang, jangkrik, iya kali. Nah, kemudian alangkah bahagianya semua anak-anak burung itu. Induk mereka bergantian mencari makanan dan menjaganya dengan penuh kasih sayang. Mereka terus tumbuh hingga keluar bulu-bulunya. Sebentar lagi mereka akan bisa terbang. Ternyata anak burung ini belum bisa terbang, tapi ibunya selalu merawat dia sama ayahnya. Kemudian merawatnya dengan penuh apa tadi? Kasih sayang, sehingga mereka bisa makan tercukupi dan keluar bulu-bulunya. Ini lagi. Oh, ini apa ini? Ini kira-kira lagi kenapa ini? Coba didengarkan lagi. Ayo kupingnya didengarkan. Malam itu ketika mereka mau tidur nyenyak, tiba-tiba seekor tikus naik ke pohon. Tikus itu mengendus-endus masuk ke sarang, lalu menggigit salah satu kaki anak burung dan menyeretnya keluar. Tolong! Teriak anak burung. Nah, suasananya sangat gempar. Oh kasihan, si pipit yang terkena gigit dalam kegelapan. Kedua induk burung melihat kejadian itu. Mereka langsung menyerang tikus, mencakar dan mematuk-matuk kepalanya. Nah, ini ceritanya malam-malam pada saat anak burung itu sudah mau bobo, datanglah tikus. Tikus kan mau makan pipit ya. Nah, tikus datang mengendus-endus itu artinya apa nak? Mengendus itu artinya mencium bau, betul. Dia mencium bau makanan. Baunya burung pipit itu dianggap sama tikus itu adalah bau makanan. Ini makanan enak. Aku lapar, aku mau makan gitu. Terus tadi dia apa namanya? Menggigit salah satu kaki anak burung. Tadi anak burungnya siapa yang gigit itu? Pipit yang paling kecil, yang badannya paling kecil, kasihan itu yang nggak berdaya, yang mama itu digigit sama tikus. Nah, tapi kedua induknya ini maksudnya ayah dan ibunya si pipit itu menjaga pipit tahu kalau aku dalam bahaya, kasihan sekali. Akhirnya ditolong sama bapak ibunya. Terus tikusnya itu dicakar-cakar. Setelah dicakar-cakar tadi ngapain tadi? Patung-patung sama ayah ibunya. Iya, betul. Kemudian lanjut selanjutnya. Tikus pun kewalahan menghadapi serangan induk burung.
Tapi Pipit terluka. Kaki kirinya putus oleh gigitan tikus. Pipit hanya punya satu kaki. Ya Allah, Pipit selamat. Tapi tadi kenapa kakinya putus? Tinggal satu. Iya, tinggal satu. Lari terbirit-birit itu artinya apa, Nak? Lari terbirit-birit. Lari kencang, betul. Kesakitan dia dipatuk-patuk sama ibu dan bapaknya. Iya. Nah, kemudian semua sedih melihat Pipit. Tapi Pipit tak ingin bersedih. Ia tetap gembira meskipun kakinya cuma satu. Ketika induknya memberi makanan, Pipit tetap semangat berebut. Dia seolah tak merasakan kekurangan yang dimilikinya. Masya Allah, ini Pipit anak baik enggak? Anak baik, ini patut dicontoh enggak? Patut dicontoh karena Pipit walaupun kakinya tinggal satu, dia tetap semangat dan bahagia, tetap gembira, betul. Dia kalau ibunya biasa datang kasih makan, dia tetap berebut nggak? Iya, tetap berebut. Walaupun kakinya cuma satu, tapi dia nggak pernah putus asa. Ini semangatnya Pipit ini patut kita tiru. Iya, betul. Jadi kita walaupun punya kekurangan, jangan patah semangat. Harus seperti burung Pipit, dia tetap happy. Nanti kalau anaknya udah besar dikasih nama ya Pipit kan namanya Pipit. Lanjut. Ini bulu-bulu sayap keenam anak burung itu tumbuh sempurna. Saatnya kalian belajar terbang, anak-anakku, kata ibunya. Alangkah gembiranya anak-anak burung itu. Mereka mencoba mengepak-ngepakkan sayapnya di atas sarang. Nah, ibunya ngomong kayak gini. Kalian udah lembab, kalian udah bisa belajar terbang. Saatnya kalian belajar terbang, anak-anakku. Nah, terus mereka menjawab waktu ibunya bilang gitu, mereka menjawab ini. Hei, aku bisa. Pipit nggak mau kalah, ya. Walaupun dia cuma kakinya satu tadi, dia nggak mau kalah. Semua meragukan kemampuannya Pipit. Jadi kakak-kakaknya itu malah ragu sama Pipit. Pipit bisa nggak ya? Gitu. Karena kakinya cuma satu kan. Tapi kita lihat, kira-kira Pipit bisa nggak? Bisa. Sekarang katanya, berbarilah kalian dan hinggaplah di sini. Kata ibu burung itu. Ibu burung tuh kasih perintah tuh. Sekarang terbanglah kalian dan hinggaplah di sini. Langsung, gitu kan? Suara sayapnya itu satu persatu anak burung itu terbang meninggalkan sarangnya hingga ke cabang yang lain, ke pohon yang lain. Semua selamat. Hanya siapa kira-kira? Tinggal si Pipit. Dia nengok kanan kiri, ya, berdiri dengan satu kaki. Pipit ngeliat ke bawah. Ngeri melihatnya. Bagaimana kalau jatuh? Ayo Pipit, terbanglah. Kata saudara-saudaranya itu yang kelima itu tadi. Saudara-saudaranya udah di seberang, udah di pohon seberang. Ya Mbak, saudara-saudaranya udah di pohon seberang. Terus si Pipit masih tengok kanan kiri, ke bawah kok ngeri banget, tinggi banget. Nanti kalau aku jatuh gimana ya Mbak? Beri Mbak. Nah, kemudian saudara-saudaranya yang udah di pohon lain itu, yang udah tadi terbang, saudara-saudaranya teriak, ayo Pipit terbanglah, ayo Pipit terbanglah. Dia memberi semangat ke Pipit. Terus kira-kira Pipit akan terbang nggak? Dengan satu kakinya, Pipit mencoba berdiri
tiba-tiba Pipit tergelincir. Tergelincir itu apa? Kepleset, betul Amin. Tergelincir itu kepleset. Tiba-tiba, Pipit tergelincir saat menjejakkan kakinya di batang pohon. Cengkramannya kurang kuat. Pipit berusaha mengepakkan sayapnya lagi, tapi tubuhnya malah meluncur ke bawah. Pipit! Saudara-saudaranya pada teriak khawatir. Nih, jadi Pipit udah bisa terbang. Mbak Lisa, Pipit udah bisa terbang. Tapi ternyata ketika dia mau sampai ke batang pohon yang tadi itu, kakinya kepleset. Terus dia akhirnya meluncur ke bawah. Terus saudara-saudaranya yang sudah di atas itu teriak khawatir. Gimana tadi teriaknya? Iya. Nah, ini ada ancaman lagi teman-teman. Nih, coba ketemu sama apa itu? Dengarkan lagi. Tubuh Pipit jatuh di semak-semak. Induk dan semua saudara-saudara mencicit ribut. Mencicit ribut itu artinya apa? Dia lagi ribut khawatir. Itu pakai bahasa burung. Bahasa burung. Gimana itu? Pipit jatuh, tapi suaranya mereka bingung karena tiba-tiba datang seekor ular yang mendekati Pipit. Pipit, awas, ada ular, kata kakak. Ternyata kakak-kakaknya itu dari atas melihat bahwa ada apa tadi? Ular bisa nggak makan burung? Bisa. Ular itu makanannya makan burung. Apa ini kira-kira? Oh, pintar. Kelihatan dari mana Mas? Kok bisa kelihatan kalau oh, dari sininya ya? Nah, ular itu mendesis-desis. Dengarkan, mendesis-desis itu apa? Enggak, mendesis itu bersuara. Ular itu mendesis-desis, siap untuk mencaplok Pipit. Pipit takut wajah. Ia meloncat-loncat dengan sandung kaki, menjauhi ular dan berusaha terbang. Tapi sayapnya belum kuat. Terbang sebentar, jatuh lagi. Terbang sebentar, jatuh lagi. Ular itu makin lama makin dekat. Waduh, kira-kira ternyata saudara-saudara Pipit dan ibunya sangat kompak untuk mengusir ular tersebut. Ayo, kita teriak induk burung. Beramai-ramai mereka menyerbu ular dan memaki-makinya. Betul. Ularnya kabur. Dari segala arah itu semuanya memaki-maki ular. Terjadi pertarungan antara ular dan burung-burung itu untuk menyelamatkan Pipit. Ternyata ibunya langsung ngomong sama anak-anaknya, Mbak. Ngomong kayak gini. Ayo masalah ular itu seru, anak-anakku. Kita patuhi ular itu. Sampai ular itu bisa menjauh dari Pipit. Betul. Ular pun menyerah akhirnya. Dia lari menuju semak-semak. Pipit selamat. Burung kecil itu sungguh terkesima. Terkesima itu artinya apa? Terkesima itu terkagum-kagum, terkaget-kaget melihat perjuangan siapa tadi? Ibunya sama saudara-saudaranya yang mau menolong dia dan mengusir ular itu. Hebat loh. Nah, kemudian nih ada kakaknya Pipit ngomong sama Pipit kayak gini, teman-teman. Ngomong gini, kalau sayapnya belum kuat, jangan dipaksakan untuk terbang Pipit, kata kakaknya. Tapi aku
Pipit gitu kan. Ternyata Pipit belum bisa mampu loh untuk terbang tinggi. Jadi kakaknya menasihati seperti itu supaya Pipit tidak terkena bahaya yang tadi itu, seperti kena ular nanti. Terus ini akhirnya saudara-saudaranya Pipit itu bergantian untuk menjaga Pipit. Mereka takut ada serangan ular lagi. Secara bergantian pula mereka mencarikan Pipit makanan. Sementara itu Pipit terus berlatih terbang. Nah, ini Pipit itu sekarang dijaga sama kakak-kakaknya. Dia dicarikan makan juga, ya. Tapi Pipit nggak pernah menyerah. Pipit terus latihan terbang. Ini Pipit lagi nih, kira-kira apa ya yang di akhir? Yuk. Karena rajin berlatih, kaki dan sayap Pipit makin kuat. Kini dia bisa hinggap di dahan manapun dengan satu kaki. Dan lihat, aku sekarang bisa terbang dan bisa hinggap ibu kakak Pipit. Dia akhirnya ngomong sama ibu kakaknya dengan bangga. Kakak, ibu, sekarang aku udah bisa terbang. Kakak dan ibunya pun semuanya bersorak gembira. Bisa ini terakhir, lihat, Pipit sekarang bisa mencari makan sendiri, teman-teman. Berkat sikap yang pantang menyerah dan tidak pernah putus asa, Pipit akhirnya menjadi burung yang cantik. Suaranya paling merdu di antara kakak-kakaknya, meskipun ia berkaki satu. Iya, kalau mau itu bagian kaki di dalam udah potong, iya, iya, yang bisa tumbuh itu cuma iya tangan. Jadi si Pipit itu walaupun memiliki kekurangan, dia tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa. Walaupun dia punya kaki satu loh nak, dia tetap berlatih, tetap berjuang supaya bisa terbang seperti siapa tadi? Seperti kakak-kakaknya. Dia tidak ingin merepotkan kakak-kakaknya. Walaupun dalam hatinya Pipit pasti kayak gini. Walaupun aku itu punya kekurangan, kakiku cuma satu, aku gak akan menyerah. Aku akan bisa terbang seperti kakak-kakakku. Dan ternyata Pipit punya kelebihan. Jadi kelebihannya Pipit apa? Suaranya merdu, suaranya paling merdu di antara kakak-kakaknya. Mungkin gini ya, kakak-kakaknya suaranya serak cuman suaranya Pipit kayak gini. Gitu kali ya. Jadi itu kelebihannya Pipit. Nah, halo. Hai. Nah, jadi Ibu mau menyampaikan bahwa setiap orang itu tidak sempurna. Gak cuma hewan yang gak sempurna, tapi manusia juga bisa tidak sempurna. Nah, tidak kesempurnaan kita itu tidak boleh menjadikan kita menjadi anak yang lemah, betul. Mas Amin punya kekurangan enggak? Enggak? Mas Amin sempurna. Iya. Mas Amin sudah bisa membaca belum? Belum kan? Nah, walaupun kita belum bisa membaca, tapi kan Mas Amin bisa dalam hal mewarnai. Setiap orang itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ya, Mbak? Mbak, coba Mbak Kalista sebutkan kekurangannya teman sendiri. Siapa ya? Tapi nanti sebutkan kekurangan dan kelebihannya. Misalkan sebutkan kekurangannya Mbak Cika. Mbak Cika
Cika kenapa kekurangannya? Ada nggak kekurangan di dalam diri Mbak Cika? Hah? Iya, Mbak Cika itu pendiam. Tapi kelebihannya Mbak Cika apa? Membaca. Iya, Mbak Cika pintar membaca nomor 1. Itu loh nak. Setiap kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita tidak boleh apa? Mengolok-olok itu apa? Mengejek teman. Oh, katanya Mbak Hanum, Bu, tapi Mbak Cika kalau di rumah suaranya keras kok. Mungkin kalau di sekolah Mbak Cika malu-malu, berarti kekurangannya Mbak Cika adalah pemalu. Apa? Pemalu. Ya, tapi Mbak Cika memiliki kelebihan yang hebat. Dia sudah bisa membaca di antara teman-teman lainnya. Tepuk tangan untuk Mbak Cika. Nah, coba lagi. Kalau kekurangannya Bu Oni apa? Marah-marah katanya. Emang ibu suka marah? Oh iya betul. Kata Mbak Adisa, Bu, contohnya seperti ini. Ibu nggak bisa melihat dari jauh. Iya betul, karena matanya ibu sudah minus, sudah sakit. Kalau pakai kacamata nggak bisa melihat dengan jelas. Tapi kelebihannya ibu apa? Kelebihannya ibu apa? Marah. Kok marah banget? Kelebihan ibu kok marah aja loh. Kelebihan ibu apa? Semangat. Ibu selalu semangat. Apa lagi? Oh iya, kelebihan ibu adalah bisa mengajari anak-anak dengan bahasa dia. Betul. Makasih ya Mbak Sabia. Makasih ya Mbak Adisa. Ayo tepuk tangan buat Mbak Sabia sama Mbak Adisa. Siap? Gimana tadi suara ulang? Alhamdulillah. Hari ini kita sudah menyelesaikan bacaannya tentang apa tadi Nak? Pipit yang tidak pernah putus asa. Ternyata benar loh sama judulnya ya. Judulnya Pipit tidak pernah putus asa. Ternyata benar, cerita di dalamnya itu adalah seorang guru bernama Pipit yang dia memiliki kekurangan. Kekurangannya apa tadi? Kakinya 1, tapi dia tidak pernah menyerah, sehingga dia bisa menjadi burung yang tangguh. Pipit tuh cowok apa cewek ya? Oh, cowok ada namanya Pipit? Ada. Oh iya. Berarti Pipit siapa cowok ya? Coba, siapa tahu besok ada seri lanjutannya kita baca. Siapa tahu nanti di buku selanjutnya itu ada keterangan bahwa Pipit cewek atau cowok. Mau Oke, besok kita lanjut. Oh iya betul. Ini tapi sama, nggak apa-apa. Besok kita nantikan episode selanjutnya. Sekarang Ibu akhiri dulu yang rapi. Siap. Ibu akhiri, wassalamualaikum.